Perlawanan Kesultanan Gowa dan Talo. Perang Makassar, juga dikenal sebagai Penakluk Makassar, adalah konflik antara Kesultanan Gowa dan Perusahaan Hindia Timur Belanda yang didukung oleh sekutu lokalnya, Kesultanan Brunei, yang berlangsung dari 24 November 1666 hingga 24 Juni 1669. Tokoh-tokoh perlawanan: Muhammad Bakir 1. Malombasi Daeng Matawang Karaing Bonto Mangape Sultan Hasanuddin. 2. Laten Ritata Arung Palaka. 3. Karaing Galesong. Tokoh-tokoh perlawanan: Sultan Hasanuddin menjabat sebagai Raja Gowa ke-16 dari tahun 1653 sampai 1669. Ia dikenal sangat berani dan pantang menyerah dalam melawan VOC yang ingin memonopoli perdagangan di Makassar. Karena keberaniannya memimpin pasukan dan tidak takut menghadapi Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur. Tokoh yang kedua adalah Laten Retata Arung Palaka, adalah Raja Kerajaan Bona dari Sulawesi Selatan. Awalnya ia dan rakyat Bugis ditindas oleh Kerajaan Goa, sehingga ia menyimpan dendam saat VOC berperang melawan Goa. Arung Palaka bersekutu dengan Belanda untuk membalas perlakuan Goa dan membantu VOC mengalahkan pasukan Sultan Hasanuddin. Setelah perang usai, ia kembali ke Goa bersama Belanda dan diberi kekuasaan besar sebagai balasan atas bantuannya. Tokoh-tokoh perlawanan: Karaing Galesong adalah panglima perang dari Kesultanan Goa yang setia kepada Sultan Hasanuddin. Ia dikenal gagah dan berani memimpin pasukan Goa melawan VOC dalam Perang Makassar. Setelah Goa kalah dari mendatangi perjanjian Bongaya, Karaing Galesong tidak menyerah, melainkan melanjutkan perlawanan ke Jawa, bergabung dengan Trunojoyo untuk melawan Belanda di Madura. Penyebab perlawanan Kesultanan Goa dan Talo: 1. VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. 2. VOC melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Somba Opu, pelabuhan perdagangan internasional yang berada di pesisir Sulawesi Selatan. 3. Campur tangan VOC dalam urusan kerajaan yang dianggap mengganggu kedaulatan Goa. Proses perlawanan Kesultanan Goa Talo. Tahap pertama, perlawanan Goa terhadap VOC dimulai pada tahun 1666. VOC di bawah J.C. Spelman membawa sekitar 1.900 prajurit dan 21 armada kapal perang. Ditambah lagi pasukan dari Bone di bawah pimpinan Arung Palaka. Pertempuran berlangsung sengit selama 4 bulan. Pasukan Goa bertahan dengan gigih di benteng Somba Opu, pusat pemerintahan dan pertahanan mereka. Benteng ini memiliki dinding setebal 2 meter dan tinggi 5 meter, serta dilengkapi dengan meriam-meriam besar. Proses perlawanan Kesultanan Goa Talo tahap kedua. Perlawanan Goa terhadap VOC dimulai pada awal tahun 1668. Sultan Hasanuddin membatalkan perjanjian Bongayas yang sangat merugikan Goa. Ia kembali mengumpulkan pasukan dan melakukan perlawanan terhadap VOC dan Bona. Pada tahun 1669, Arung Palaka menyerang benteng Somba Opu dengan kekuatan sekitar 7.000 sampai 8.000 pasukan. Arung Palaka dapat menaklukkan benteng Somba Opu dan Sultan Hasanuddin beserta pasukannya melarikan diri hingga meninggal dunia pada tahun 1670. Akhir perlawanan Kesultanan Goa dan Talo pada tahap pertama. Akhirnya benteng Somba Opu jatuh ke tangan musuh pada tanggal 12 Juni 1667. Sultan Hasanuddin beserta pasukannya melarikan diri ke pedalaman Sulawesi Selatan. Ia tidak menyerah dan terus melakukan perlawanan gerilya pada tanggal 18 November 1667. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya dengan VOC. Perjanjian ini sangat merugikan bagi Goa, karena isinya antara lain: yang pertama, VOC diperbolehkan memonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Yang kedua, orang asing diusir dari Goa kecuali VOC. Yang ketiga, Goa mengganti biaya kerugian perang. Yang keempat, beberapa wilayah kekuasaan Goa diserahkan kepada VOC. Akhir perlawanan Kesultanan Goa Talo tahap kedua.
Akhirnya, perlawanan Goa terhadap VOC berakhir dengan kekalahan Goa. Kerajaan Goa kehilangan sebagian besar wilayahnya dan menjadi bawahan VOC. Sedangkan Bone menjadi sekutu VOC dan mendapatkan beberapa wilayah bekas-bekas Goa. Mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu perlawanan setelah abad ke-20, yaitu organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berasal dari dua bahasa Sanskerta. Yang pertama Bod atau Bud, yang berarti keterbukaan jiwa, kesadaran, akal atau pengadilan. Yang kedua adalah Utomo, yang berasal dari kata utama yang berarti tingkat pertama atau sangat baik. Kata ini juga berarti kebijakan dan kesempurnaan dalam bahasa Jawa. Maka Budi Utomo kerap diartikan sebagai usaha bagus atau usaha mulia, bisa juga sebagai usaha murni atau usaha tinggi. Tokoh Budi Utomo yang pertama Soetomo, mahasiswa Stopia yang kemudian menjadi pemimpin awal Budi Utomo. Bersama rekan-rekannya mewujudkan gagasan pendirian organisasi. Yang kedua, Muhammad Sulaiman, mahasiswa Stopia sejak 1 Maret 1903, ikut mendirikan Budi Utomo bersama 8 teman. Yang ketiga, Gondo Saiwarno, pada awal berdirinya Budi Utomo, menjabat sebagai sekretaris sementara, mahir bahasa Belanda dan mendukung lewat tulisan. Yang keempat, Gunawan Mangoen Koesomo, adik dari Tejipto Mangoen Koesomo, ikut sebagai penggerak dan pendiri Budi Utomo. 5. Raden Angka Prodjo Soedirjo, salah satu pendiri awal dan bendahara pada pembentukan awal organisasi. Yang kelima, Raden Angka Prodjo Soedirjo, salah satu pendiri awal dan bendahara pada pembentukan awal organisasi. Yang keenam, Muhammad Saleh, pendiri sekaligus komisaris Budi Utomo, kemudian aktif sebagai dokter di Probolinggo. Yang ketujuh, Soeradji Tirtonegoro, tokoh yang mengusulkan nama organisasi antara lain Eko Projo dan Boedi Oetomo, sebelum akhirnya dipakai Budi Utomo. Yang ke-8, Muhammad Soewarno, setelah studi di Stopia dan Belanda, aktif dalam pergerakan mahasiswa, berperan sebagai komisaris dalam Budi Utomo. Yang terakhir, Raden Mas Goembrek, pendiri sekaligus komisaris dari kalangan pejabat teras di Keresidenan Bagelen, Jawa Tengah, membantu pendekatan dengan bupati-bupati mendukung organisasi. Tujuan organisasi Budi Utomo: 1. Meningkatkan pendidikan pribumi. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Memajukan kebudayaan nasional. 4. Membangun persatuan dan kesatuan nasional. Visi: mendorong perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dan misi organisasi ini adalah memajukan pendidikan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Strategi organisasi Budi Utomo. Budi Utomo memiliki strategi perjuangan kooperatif, yakni bekerja sama dengan pihak Belanda dalam memajukan kesejahteraan pribumi. Sebagian besar anggota Budi Utomo adalah pegawai pemerintah kolonial, sehingga sangat menjaga hubungan dengan pemerintah kolonial Belanda dan tidak berani mengambil risiko. Akhir dari organisasi Budi Utomo berakhir pada tahun 1935 setelah bergabung dengan Partai Indonesia Raya Parindra. Hal ini terjadi karena tujuan dan kegiatan Budi Utomo semakin terbatas dan tidak lagi sesuai dengan semangat perjuangan nasional yang makin meluas. Selain itu, munculnya organisasi-organisasi baru yang lebih bersifat politik dan nasionalis, seperti Sarekat Islam dan PNI, membuat peran Budi Utomo berkurang. Melalui keputusan Kongres tahun 1935, Budi Utomo memutuskan untuk menyatukan dengan Perindra, agar perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia menjadi lebih kuat dan terarah. Kalau organisasi Budi Utomo berakhir, tentunya organisasi Budi Utomo meninggalkan dampak bagi Indonesia. Dampak adanya organisasi Budi Utomo sangat besar bagi bangsa Indonesia. Organisasi ini menjadi pelopor kebangkitan nasional karena berhasil menumbuhkan kesadaran, persatuan, dan semangat cinta tanah air di kalangan rakyat.
Selain itu, Budi Utomo mendorong kemajuan pendidikan bagi pribumi melalui pendirian sekolah-sekolah dan perjuangan untuk mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik. Budi Utomo juga menginspirasi lahirnya organisasi pergerakan lain seperti Sarekat Islam, Indis Partij, yang kemudian memperkuat perjuangan menuju kemerdekaan.